Halo semuanya, ketemu lagi sama Ibu di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, ya jujur aja, kita lakuin setiap hari tanpa sadar, yaitu bikin pilihan-pilihan ekonomi. Fokus ya, karena materi ini bakal ngerubah cara kalian mikir soal uang jajan. Coba deh jujur, pernah nggak sih ngerasa gini, uang saku atau tabungan rasanya pas-pasan banget, tapi kok pengen beli ini itu? Pengen HP baru, minuman boba yang lagi viral, atau baju keren buat jalan-jalan. Wajar banget kok, ibu juga pernah muda. Nah, dilema ini itu sebenarnya fenomena universal yang bisa banget dijelaskan pakai ilmu ekonomi. Nah, buat ngejawab dilema tadi, ini nih peta belajar kita hari ini. Kita bakal bahas problema dasar ekonomi, terus pahamin jenis kebutuhan, bedain kebutuhan dan keinginan biar nggak kejebak, kenalan sama alat pemuasnya, dan terakhir, senjata rahasia kita menyusun skala prioritas. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, problema dasar ekonomi. Disinilah akar dari dilema uang pas-pasan tapi pengen segalanya tadi bermula. Jadi gini masalahnya. Di satu sisi, kebutuhan kita sebagai manusia itu nggak ada batasnya kan, selalu nambah terus seiring umur dan zaman. Tapi, di sisi lain, sumber daya kita itu super terbatas. Uang kita terbatas, waktu cuma 24 jam sehari, bahan-bahan di alam juga ada batasnya. Nah, ketidakseimbangan inilah yang bikin ilmu ekonomi itu lahir. Kita jadi dipaksa buat milih, supaya tetap bisa hidup dengan sejahtera. Lanjut ke bagian kedua, karena kebutuhan itu rasanya nggak ada habis-habisnya, kita harus benar-benar paham nih, apa sih jenis-jenis kebutuhan manusia itu yang sebenarnya? Kebutuhan itu ternyata dibagi berdasarkan tingkat kepentingannya loh. Ada kebutuhan primer, ini yang paling mutlak buat bertahan hidup, kayak makan atau baju. Terus sekunder, ini buat kenyamanan aja, kayak kipas angin atau sepeda. Dan tersier, ini kemewahan, contohnya mobil sport mahal. Tapi ingat ya anak-anak, konteks itu penting banget. Mobil mungkin barang mewah buat sebagian dari kita. Tapi buat bapak supir taksi atau kurir antar barang, wah, itu sih udah jadi kebutuhan primer buat cari nafkah. Selain dari tingkat kepentingan tadi, ada juga nih teori dari Abraham Maslow. Dia bikin kebutuhan itu kayak anak tangga. Bayangin kalian lagi mendaki, pasti harus mulai dari bawah dulu kan, yaitu kebutuhan fisiologis, kayak makan dan tidur. Kalau lapar, mana bisa kalian fokus belajar. Kalau udah kenyang, baru deh naik ke tangga keamanan. Abis itu kebutuhan sosial, nyari teman. Terus naik lagi butuh penghargaan. Dan puncaknya, aktualisasi diri, di mana kalian bisa ngembangin semua bakat kalian semaksimal mungkin. Tapi, pernah mikir nggak sih, kenapa kebutuhan ibu bisa beda sama kebutuhan kalian? Ternyata ada 10 faktor yang ngaruh, mulai dari usia, kerjaan, sampai iklim tempat kita tinggal. Contoh simpelnya gini deh, temen kalian yang tinggal di dataran tinggi pegunungan dingin pasti butuh banget jaket tebal kan? Tapi yang tinggal di dekat pantai yang panas, ya jaket tebal nggak kepake, mereka lebih butuh baju tipis. Lingkungan benar-benar ngebentuk apa yang kita butuhkan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Dan ini bagian favorit ibu. Kebutuhan versus keinginan, alias cara menghindari jebakan besar. Coba ibu tanya jujur ke kalian, beneran bisa nggak sih kalian bedain mana yang beneran-bener butuh, sama yang cuma pengen gara-gara gengsi doang? Perbedaan ini wajib banget kalian ingat. Kebutuhan itu sifatnya mendesak. Kalau nggak dipenuhi, hidup atau sekolah kalian bakal keganggu. Kayak makan siang atau seragam sekolah. Nah, kalau keinginan, itu cuma buat kepuasan ekstra aja. Sifatnya nggak mendesak sama sekali. Kalau kalian nggak makan di restoran mahal yang lagi hits, kalian nggak bakal jatuh sakit kan? Jadi keinginan itu harus selalu ngantri di belakang. Nunggu kebutuhan utama kita beres dulu. Nah, coba kita asah sedikit cara mikir kita. Menurut kalian, sebuah laptop itu kebutuhan primer, sekunder, atau tersier sih buat anak SMA di era digital kayak sekarang? Jawabannya, balik lagi ke konteks yang kita bahas tadi. Buat sebagian orang, gonta-ganti laptop mungkin sekedar keinginan. Tapi buat kalian yang tiap hari ngerjain tugas, ujian online, dan riset, laptop itu berubah jadi kebutuhan primer yang sangat esensial buat masa depan kalian. Masuk ke bagian 4 nih. Kalau udah tahu bedanya jenis kebutuhan, terus gimana cara kita menuhinnya? Kita kenalan yuk sama yang namanya alat pemuas kebutuhan. Simpelnya, alat pemuas itu ada 2 macam, barang dan jasa. Barang itu fisiknya ada, bisa kalian pegang, bisa disimpan, kayak buku cetak atau sepatu sekolah. Kalau jasa, fisiknya nggak ada, tapi manfaatnya kerasa banget. Contohnya, pas beli buku cetak tadi, itu barang. Tapi pas kalian ikut bimbingan belajar dan dengerin ibu guru ngejelasin materi, nah itu namanya jasa. Dua-duanya sama-sama muasin rasa ingin tahu dan kebutuhan belajar kalian. Oh iya,
Dari berbagai jenis barang, ada satu konsep yang menurut Ibu unik banget, namanya barang ilit. Kedengarannya asing ya? Jadi ini tuh jenis barang yang kalau jumlahnya pas atau cukup, manfaatnya luar biasa buat kita. Tapi kalau jumlahnya kebanyakan, barang ini malah bakal bawa musibah. Bayangin aja air. Pas kalian kehausan, segelas air itu dibarat penyelamat hidup. Air yang cukup juga bikin tanaman subur. Tapi coba kalau hujan deras nggak berhenti-berhenti sampai meluap berlebihan. Jadinya banjir bandang yang malah ngerusak rumah dan harta benda. Nah, itu dia esensi dari barang ilit. Menarik banget kan? Sesuatu yang berlebihan itu emang selalu nggak baik. Selain itu, barang-barang ini juga punya hubungan pertemanan loh. Ada yang namanya barang substitusi, alias bisa saling ngegantiin. Kalau harga beras tiba-tiba selangit, kita ganti deh makan kentang atau singkong. Terus ada juga barang komplementer, yang fungsinya saling melengkapi. Mereka harus dipakai bareng biar bisa berfungsi. Contohnya mobil sama bahan bakar. Semewah apapun mobilnya, kalau tangki bensinnya kosong ya nggak bakal bisa jalan kemana-mana. Akhirnya anak-anak, kita sampai di bagian kelima, sekaligus puncaknya nih, menyusun skala prioritas. Gimana caranya mecahin dilema pas uang kita terbatas, tapi daftar kemauannya panjang banget? Ini dia, solusi jitunya. Aturan main dari prioritas ini sebenarnya sederhana. Peringkat 1, yang paling penting dan mendesak, kayak makanan buat sehari-hari. Peringkat 2, penting tapi kurang mendesak, misalnya nabung buat persiapan kuliah. Peringkat 3, kurang mendesak. Dan peringkat terakhir, nah disinilah kalian naruh hal-hal yang murni cuma sekedar keinginan. Kalau kalian pegang teguh prinsip ini, uang kalian bakal aman dari pemborosan yang sia-sia. Biar lebih kebayang, Ibu kasih satu studi kasus nih. Kita sebut aja ada teman kita namanya Hilmi. Bulan ini Hilmi dapat uang saku Rp500.000. Kira-kira bisa nggak kalian bantu Hilmi ngatur uang ini biar nggak habis di pertengahan bulan? Yuk kita cek daftar pengeluarannya bareng-bareng. Coba kita lihat kepusingannya si Hilmi ini ya. Buat kebutuhan utamanya, kayak ongkos transport ke sekolah, beli buku, sama makan siang, itu habis Rp400.000. Tapi Hilmi juga pengen beli baju kekinian, aksesoris HP baru, plus nongkrong bareng teman-teman. Di total-total, keinginannya ini Rp400.000 juga. Kalau digabung semuanya, dia butuh Rp800.000. Padahal uangnya cuma Rp500.000. Nah lo, bentrok kan? Ini dia contoh super nyata dari problema dasar ekonomi. Terus, Hilmi harus gimana? Disinilah skala prioritas jadi pahlawan. Hilmi itu wajib banget mendahulukan kebutuhannya dulu, transport sekolah, buku, dan makan siang. Setelah bayar itu semua, kepake deh uangnya Rp400.000, aman kan? Terus, sekarang dia masih punya sisa saldo Rp100.000. Nah, dengan uang sisa ini, Hilmi secara rasional bisa milih mau ditabung aja buat dana darurat atau mungkin dipakai buat satu keinginan aja, misalnya nongkrong tapi yang hemat-hemat. Solusi yang sangat masuk akal kan? Nah, coba kita mikir lebih kritis dikit. Gimana kalau Hilmi ngeyel? Dia malah nekat ngeduluin gengsi dengan beli baju baru harga Rp200.000. Akibatnya uangnya habis dan besoknya dia nggak punya ongkos buat berangkat ke sekolah. Rasional nggak keputusan kayak gitu? Ya jelas enggak lah. Masa iya ngorbanin masa depan dan sekolah cuma demi kelihatan keren sehari? Kebutuhan dasar yang nggak dipenuhi itu bakal fatal banget ganggu hidupnya. Jadi dari semua obrolan kita hari ini, pesan inti Ibu buat kalian cuma ini. Menjadi orang yang rasional secara finansial tuh bukan berarti kalian nggak boleh jajan, nggak boleh main game, atau nggak boleh punya keinginan. Boleh banget kok, tapi kuncinya kalian harus mampu bedain mana kebutuhan mendesak, bisa nentuin prioritas utama, dan bijak berdamai dengan kenyataan kalau uang kita itu ada batasnya. Sebelum kita tutup, Ibu mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Coba tanyain ke diri sendiri pas istirahat nanti. Gimana ya caranya aku bisa mulai nerapin skala prioritas ini dari besok pagi di kehidupanku, biar aku nggak kejebak kayak hidup konsumtif? Jawaban dari pertanyaan simpel ini bener-bener bisa ngerubah masa depan keuangan kalian loh. Makasih ya udah belajar dengan penuh semangat bareng Ibu hari ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita selanjutnya.